Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo Mami Lapar dari Kota Tasikmalaya, Alkemis Roastery di Jalan Haji Jurnal Mustafa, kota kita tercinta. Sore ini Mami masih bersama siapa nih ya? Di Sama sampingku. saya, Teh Bani ya. Iya. Bosan nggak ya pemirsa ketemu saya? Mudah-mudahan enggak ya, karena kita akan menghadirkan suasana ceria di balik perbincangan kita hari ini. Apa mau pargoy dulu kita? Mau tiktokan dulu Boleh, nih? mau pargoy. Tapi nanti deh, nanti kalau pargoynya mungkin nanti di akhir acara boleh ya, Mi ya? Ya, jadi sekarang kita mau ngobrol dulu ya. Teh Bani, kita mau ngobrol apa sih? Ini nih, awalnya saya pengen curhat sama Mami. Sekarang kan anak saya tuh udah sekolahnya udah mulai daring lagi. Iya. Kemarin saya udah seneng, sekolah udah setiap hari masuk gitu Iya, ya. iya. Nah kemarin kata kejadian kan di kota Tasik ini Iya. angka COVID-nya udah mulai naik lagi ya, Mi ya. Iya, bahkan Nah. katanya 300 per hari kalau Oh, ngobrol gitu. sama Surveilan Kabupaten Tasik Pak Wahyu. Makanya sekolah udah mulai daring lagi minggu-minggu Iya. ini. Iya, Aduh, iya. buat saya tuh pusing gitu Dan kalau udah memang Teh Bani, para ibu itu pasti cemas takut anaknya tertular COVID-19 Iya. dari teman-temannya. Betul. Oleh karena itu memang ada yang katanya bahkan tatap muka sementara tatap muka terbatasnya di stop lagi katanya ya. Iya betul gitu, Iya. Mi. Jadi satu sisi memang kita khawatir ya anak Iya. anak kita di sekolah tertular, tapi satu Iya. sisi kalau sebagai saya orang tua itu dalam mendampingi anak belajar di rumah, aduh lumayan gimana, Mi ya? Ya, apalagi kalau yang sambil ngambil karton Iya. seperti Teh Bani ya. Iya, jadi. harus lebih sabar gitu ya. Iya, makanya itu kalau Izwar sekolah dibekelin aja di tumbler ya, Oh, iya, betul. jangan berebutan atau jangan barengan dengan teman-temannya. Iya. Terus alat-alat sholat juga jangan barengan, beginian juga Oh, kalau gitu bisa ya. makanan juga dibawain dari Betul. rumah kayak hamburger gitu ya. Teh Bani yang biasa kita beli di itu. di rumah Iya, beku itu kan yang ngejarin saya bikin hamburger siapa? Mami. Mami itu the best pokoknya. Segala bisa gitu. ya. Oh iya. TikTok. Mami, ngomong-ngomong temanya sore ini kita mau Iya, bincang tentang apa temanya nih? adalah kenali musuh kita dan kenali diri kita sendiri, Teh Bani. Apa tuh? Kenali musuh. Musuh apa? Ya, Musuh kita bebuyutan itu- maksudnya? Bukan, musuh kita itu adalah maksudnya patogen atau Oh, mikroba iya. yang sangat kecil yang ada di sekeliling kita yang sudah dari tahun 2019 akhir itu 2020 awal Maret di Indonesia menemani kita, namanya coronavirus karena dia Oh, punya iya. mahkota dan punya spike protein. Nah, itu adalah sebetulnya musuh karena kita harus berusaha supaya virus itu tidak mudah menyebar dari satu orang ke orang lain dan bahkan dia bisa menyebabkan kesakitan dan kematian. Oh, Oleh karena itu, itu jadi disebut kita musuh harus ya. selalu waspada, jangan lengah masyarakat meskipun sudah ada beberapa negara yang mengatakan goodbye terhadap coronavirus, bahkan berani tidak pakai masker lagi. Iya, Kita sekarang tetap harus melakukan protokol Iya, kesehatan. di jalanan tuh udah kelihatan ya masyarakat Iya. tuh masih kayaknya Iya. udah jarang pakai masker gitu Iya. ya. Tapi Nah, kalau itu kita yang- sekarang nggak pakai masker Ya, karena kita lagi berbincang nih ya. Teh Bani, kalau keluar dari sini kita itu lagi. Kalau di Boleh luar aku kita- minum kopi dulu nih. Boleh silakan. Jadi ini ada Silakan, ini kan ya. miliknya Bu Dokter ya. Aku sayang silakan Iya. gitu. Ini americano ya, Oh, teh gitu. ya. Kalau kesini saya minum americano. Oh, ini di sini ya. dokter favoritnya ya. Atau kopi cheese cream. Oh, gitu. Jadi ceritanya sekarang itu lagi berkembang Omicron, di mana Omicron ini adalah varian atau jenis COVID-19 yang terbaru, yang paling terhot, yang diimpor dari Afrika. Sebelumnya kita mengenal varian Delta, Teh Bani Oh ya. iya. Oh, itu apa bedanya, Mami? Ya, kalau Antara yang varian Omicron Delta dan ini, Omicron. yang Omicron ini dikatakan harus waspada. Karena dia itu kenapa harus waspada? Meskipun ada yang bilang itu mah sama dengan flu biasa, tetap tidak sama. Karena ini tidak bisa gejalanya disamakan dengan flu biasa. Dimana di sini ada gejala yang batuk kering, sakit tenggorokan, gatal tenggorokan, kemudian ada gejala mudah lelah. Kalau demamnya lebih jarang dibandingkan dengan Delta varian gitu ya. Dan tetap harus dilakukan
testing untuk memastikan bahwa ini benar-benar terkena positif COVID-19. Kalau flu mah kan tidak perlu testing, Teh Bani. Oh iya. Iya. Terus gini, Mami katanya kan sekarang suka ada yang berstatement tentang Omikron ini ya. Iya. Katanya kalau Omikron ini kalau kena Omikron gejalanya itu memang ringan-ringan Iya. katanya. Betul Memang nggak itu ya. mitos atau fakta sih? Memang gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan Delta varian, tapi tetap kita harus hati-hati karena dia itu sudah mengalami 26 sampai 32 kali mutasi. Jadi kebayang tuh pinter dia itu, smart, cerdas si Omikron itu. Bahkan dia mempunyai suatu properti yang disebut dengan kemampuan pelarian dari kekebalan. Dia bisa melawan antibodi yang ada dari vaksin dan antibodi yang berasal dari orang yang sudah terkena infeksi COVID-19 sebelumnya. Tapi tetap vaksinasi harus dilakukan untuk mencegah fatalitas atau kematian, Teh Mani ya. Dan memang si vaksin ini meskipun bukan satu-satunya cara untuk melindungi kita dari vaksin, tetap harus melakukan protokol kesehatan, tetap harus dilakukan termasuk boosternya, vaksin 1, 2, dan 3 ya, Teh Bani ya. Oh iya, tetap udah harus vaksin gitu ya. Iya, vaksin itu memang harus vaksin. Nah kemarin ada juga yang berstatement bahwa vaksin itu tidak dapat melumpuhkan Omikron, betul nggak itu? Ya, jadi sebetulnya vaksin itu memang ada ahli yang mengatakan bahwa si vaksin itu tidak efektif lagi untuk Omikron, makanya ada perusahaan Moderna yang akan membuat vaksin khusus untuk Omikron. Tapi masih ada yang berpendapat bahwa vaksin teh masih efektif melawan Omikron, paling tidak mencegah fatalitas atau dari gejala ringan atau tanpa gejala tidak berubah ke arah gejala berat atau setengah berat gitu. Jadi akan mencegah hospitalisasi atau perawatan di rumah sakit. Sedangkan kita kan Kabupaten Tasik baru punya satu rumah sakit ya, Rumah Sakit Singaparna Medica Citra Utama ya. Mami boleh minum dulu ya aku ya? Boleh ya. Mami mau nggak yang ini ya, aku enak Ini kok. boleh. Ini teh Panada ya. Jadi di sini memang di Alchemist Roastery ini tempat kita hangout, nongkrong. Kalau kita pulang kantor ya Teh Bani ya, untuk menyegarkan, menjernihkan otak ya, kita kesini dulu ya Teh Bani ya. Enak-enak yang menunya di sini ya. Ada churros, ada cireng. Tapi Mami kan lagi diet, jadi Mami nggak suka kopinya makan. mah boleh. Boleh ya, tanpa Sebetulnya gula. aku suka banget croissant di sini, tapi roti udah nggak boleh dengan ketopastosis lifestyle. Gimana dong kalau aku pesen itu, kalau makan cireng nanti Mami apa namanya, kabita enggak? Mau tidak akan kabita gitu karena Udah waktu kuat kita iman kan gitu. iya. Tidak karbo kan, no karbo. Iya. Oh iya, terkait cerita no karbo, Betul. memang salah satu upaya untuk mencegah perkembangan virus di dalam tubuh itu adalah dengan cara kita itu makannya sekarang jangan berlebihan Teh Bani. Oh. Tidak boleh terjadi hiperglikemi atau kadar glukosa darah yang berlebihan. Jadi ada untungnya ya Mami sekarang diet Ada itu. untungnya diet itu ya, meskipun memang kadang-kadang suka kegoda juga bocor intermittent fasting atau puasa berjadanya. Tapi memang pada COVID-19 itu terjadi aktivitas yang berlebihan dari saraf simpatis di tubuh kita, Teh Bani ya, ditandai dengan kadar gula darah lebih dari 100 Betul. mg per desiliter. Kemudian kadang-kadang ada gejala tinnitus atau telinga berdenging ya. Oh gitu. Nah Mi. kemudian kita juga harus berusaha supaya tonus simpatis kita itu tidak terlalu tinggi. Kenali dirimu bagaimana tonus saraf simpatis kita. Makanya kita suka tiktokan, suka nyanyi. Itu adalah salah satu cara untuk supaya supaya tonus simpatis kita tidak berlebihan. Kalau tonus simpatis berlebihan itu kitanya tegang Teh Bani. Pada saat Mami marah sok kumaha Iya, wajah nanti betul. serem kan? Serem, takut ya. Iya, nah itu karena simpatisnya hiperaktif, harus diredakan dengan sistem saraf parasimpatis, di mana kita harus bisa rileks, puasa, mingkem, merem, rileks, dan berjemur di sinar matahari 15 menit. Tapi kita mah lagi di kantor ya, apa harus ke depan dulu? Ya, Teh Bani? mungkin menyempatkan lah 5 menit turun kita ke bawah ya Mi ya, berjemur. Dan harus bergerak loh, harus ngomong-ngomong bergerak. TikTok nih, saya ingat lagi. Pemirsa udah follow TikToknya Mami belum? Iya. Sama Iya. itunya IG-nya ya? Ya, Promoin lagi apa nama kalau IG-nya Mi? TikTok nama Dokter Ratih Teja Sukmana 71, kalau IG-nya mah Teja Sukmana Ratih. Iya. Iya. Jangan lupa ya pemirsa ya. Iya. Nanti di TikTok Mami itu banyak edukasi juga. Ya, edukasi kemudian, kesehatan, kesehatan info- masyarakat. tentang apalagi Mi, kalau kayak di IG-nya itu kan informasi program ya. Ya, informasi program termasuk tentang COVID-19, kemudian penurunan angka kematian ibu dan penurunan kematian bayi, stunting, sekolah segala sehat, aya, we, pokoknya Dina. segala aya termasuk relationship, ketahanan keluarga. Apa terus tuh juga relationship apa tuh? relationship kayak relasi kita dengan pasangan Oh, kita, gitu. suami istri, jangan sampai terjadi perceraian yang akan membahayakan Oh, anak-anak maksudnya ilmu kita. ketahanan keluarga. Apa ketahanan Iya, keluarga gitu iya, ya? karena until death do us apart, sampai
sama kematian papi, memisahkan gitu ya. kita sama si papi, Teh Bani dengan Adeni. Gitu. Oh Jadi, iya, suka ada tuh di itu TikTok mami lagi belajar EKG sama bebek ya, bebek itu kan papi. untuk mempererat cinta belajar EKG itu ya. Sip. Jadi kita itu harus punya golden moment, waktu-waktu emas dengan pasangan kita. Dan Salut. harus mengelola ego masing-masing ya. Betul. Mengelola ego masing-masing itu kemana Teh Badinya? Ya, artinya menekan ego ya supaya kita saling tidak maksudnya dalam hubungan dengan suami istri khususnya ya Mi ya, maupun di kantor ya Mi sama ya. Sama. Harus menekan ego gitu Iya. ya. Artinya harus sama-sama saling memahami gitu ya. Iya, harus saling memahami sehingga di kantor itu menjadi tim yang solid ya Teh Bani ya. Di rumah juga dengan Bebe menjadi tim yang solid. Mami juga solid tiap pagi belajar tuh EKG, Ya. ih, hebat. Salut Mami, umur berapa ya Mami? 27 ya? Berapa sekarang? 51. Oh, tapi nggak kelihatan ya Mas. Kelihatannya masih kayak 25, 27 Nah, gitu. itu mah bohongnya. Oh, apa saya kadang nggak pakai kacamata? Teh Bani kan baru ulang tahun kemarin. Oh iya. Teh Manduk Bani hadiahnya. Ini aja. Cireng. Pasti. Iya, kembali lagi Amin tadi Iya. kayak tentang Omikron itu. Iya. Katanya gini, orang yang belum divaksin itu tidak akan bergejala parah kalau karena Omikron, betul nggak? Ya, jadi justru 66% kematian di Indonesia itu karena COVID-19 karena belum divaksin. Jadi vaksin betul. itu tetap meskipun Penting bukan pokoknya satu-satunya ya. tetap penting gitu, harus semua orang itu harus divaksin untuk mencapai apa yang disebut dengan herd Herd immunity, immunity. atau kekebalan kelompok. kelompok, Teh Bani. ya. Ya, jadi makanya sekarang tuh di Kabupaten Tasik Pak Kepala Dinas Dr. Heru kan sedang ngejar-ngejar supaya masyarakat itu Betul. semua kelompok umur divaksinasi, bahkan sekarang 5 sampai 11 tahun juga harus divaksinasi. Dan 6 kelompok-kelompok mungkin nih, maaf. Oh iya, 6 ya, sampai Teh Bani 11. 6 sampai 11 tahun tuh aku sudah rada-rada mulai mild cognitive impairment, sudah mulai pelupa Teh Bani ya. Karena banyak mungkin yang dipelajarinya Mami. Iya, tapi memang otak itu harus digunakan, harus sering baca, harus sering berpikir, use it or lose it. Dan Mami nggak mau jadi pikun, ini mau bisa tiktokan. Tapi Teh Bani teh, mi ayo tiktok itu sahanya itu teh. oh jangan siapa? sampai, Iya. jangan sampai. Pokoknya Mami jangan sampai lupa TikTok, jangan sampai lupa berkarya ya. Sekarang kan Cerana yang Bani ulah pemarah. Oh supaya gitu ya? tidak cepet tua itu. Enggak, Mami mah sabaran. Kata nggak pernah marah, kata aku nggak pernah Tua marah. itu suka cepet marah, suka tidak sabaran. Dan aku tuh lagi belajar untuk menjadi sabar, menerima segala ketentuan Allah dan mencintai proses. Teh Bani kadang-kadang Mami mau pengen hasil we, gitu. Kan sudah diganti namanya, Dokter Ratih Teja Sukmana Sobaria. Sabaria. Iya. Tapi memang semakin tua katanya kita harus makin sabar. Oh iya, insya Allah berproses Mami ya, semua juga kita berproses ke arah yang karena lebih baik. ternyata cara sabar itu adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada umat-umat pilihannya. Gitu. Namun gede ambek mah cenah. Jadi ini bisa juga nih di channel ini Mami, jadi Mami Ratih Mami Dede gitu. Bisa tausiah juga nih Jadi kayaknya. sebetulnya kalau Mami nasihatin, nasihatin ke Mami sendiri. Iya, Di Instagram, betul, di TikTok. betul ya. Itu buat nasihatin Mami, bukan buat menyindir Sama. orang lain. Iya, betul. Siapa sih aku Teh Bani? Aku cuma bubuk hina. Pupuk kenang-kinang raos nah gitu. Raos imam sareng nasihatna. Iya. Nah, gini balik lagi ke ini ya, COVID-19. Iya. Sekarang kayaknya di sekolah tuh udah mulai ada yang terkena gitu anak-anak. Iya. Terus gimana sih Mi kalau COVID-19 terkena di anak-anak tuh? Kalau terkena di anak-anak itu, apalagi kalau ada komorbid, komorbid itu penyakit penyerta, misalkan dia punya penyakit imunokompromis atau punya penyakit kekebalan. Nah itu memang harus lebih hati-hati. Tuh. Pada anak-anak yang sehat itu bisa berdampak jelek, apalagi pada anak yang imunokompromis atau yang kekebalan tubuhnya lemah. Misalkan anak yang tadinya memang menderita suatu kelainan tertentu, penyakit kelemahan imunitas. Makanya memang beberapa tahun kan sekolah itu tidak melakukan tatap muka ya Teh Bani ya, tapi ada ketakutan bahwa akan terjadi lost generation. Oleh karena itu Ya betul. sekarang membuka kembali pertemuan tatap muka terbatas. Ya tapi minggu-minggu ini udah mulai lagi daring gitu. Iya. Karena katanya kan kasusnya Makanya anak ada itu lagi. dibekelin dengan desinfektan. kalau ke sekolah itu ya harus protokol kesehatannya harus protokol kesehatan betul ya. harus ketat. Kemudian kalau bisa bawa bekal makanan dari rumah. Memang Kemudian dari- jaga jarak mungkin ya.
jadi bergiliran sekolahnya Teh Bani, misalkan 20 betul. orang dulu di sip dan duduknya satu-satu. Tapi Iya. kadang-kadang kita juga yang rapatnya suka dua-duaan sebangku Iya, ya, karena betul. kita kadang-kadang merasa sudah aman ya. Iya. Mami Nah dia itu mau tuh tadi yang Teh Bani mah kadang-kadang masker nanti lupa mau lengah makan ya. tantenya. Pokoknya kita teh Jangan jangan masker Mami Neng. ada nanti. Oh, iya. Jangan sampai lengah ya kita pokoknya. Iya, jangan sampai lengah, memang gitu. karena Kadang protokol kesehatan itu sangat penting untuk mencegah penularan Betul. virus si COVID-19 ini. iya betul. Iya, ini Mami dari tadi kita udah bicara Iya. panjang lebar nih gitu. Sekarang mungkin Mami mau nyampein apa nih? Ya, jadi Untuk begitu closingnya. ya. Jadi yang disebut dengan mengenali musuh kita, mengenali COVID-19 dan mengenali diri kita sendiri. Kita itu juga mengenali diri sendiri harus tahu tingkat kerentanan kita terhadap COVID-19. Jadi COVID-19 itu bisa berakibat fatal kematian pada yang mempunyai komorbiditas atau penyakit penyerta seperti diabetes dan darah tinggi dan penyakit paru kronis, tapi bisa fatal juga pada yang tidak mempunyai komorbid, yaitu orang-orang yang kurang tidur Teh Bani. Jadi kalau yang kurang tidur kurang dari 6 jam sehari itu juga berisiko terkena COVID-19 yang fatal. Kemudian orang-orang yang makan berlebihan itu, karena makan berlebihan juga merusak sel-sel tubuh kita. Jadi memang direkomendasikan untuk banyak puasa pada masa COVID-19 ini. Kemudian berjemur itu berjemur untuk meningkatkan kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Baik, ya itu. Kalau pesan saya sih tetap waspada, tetap konsisten, menjalankan protokol kesehatan ya. Iya, iya. Kemudian mari lindungi diri, juga Iya, lindungi orang lain lindungi juga diri ya. kita, keluarga kita dan lingkungan sekitar kita. Betul. Oh, baik. Gimana? Jangan lupa apa? Subscribe Jangan ya. lupa like dan subscribe Dr. Ratih Teja Ya, Official. ingetin juga bagi pemirsa nanti kalau ada ide tema apa atau apa yang mau dibahas oleh Boleh seksologi juga boleh ya atau Jangan lupa. gerontologi ilmu Ya, lansia. jadi gimana Mi? Tulis aja di komen ya, Iya, atau DM di tulis, IG ya. Dr. Ratih Teja Sukmana tadi atau di TikTok boleh ditunggu ya pemirsa. Jangan lupa ikut Jangan- lagi episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.